Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dilsat dengan NIM 2403354 dari Prodi Pendidikan Fisika. Kali ini saya dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema kecerdasan dalam proses pembelajaran. Dengan anggota kelompok saya sendiri Aisyah Dilsat dengan NIM 2403354, ada Alfi Sahri dengan NIM 24029051, Zamila Putrian 24031145, dan Novandra Dwi Fauzi 24063025. Pada materi pertama saya menjelaskan tentang pengertian kecerdasan yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, belajar, dan menganalisis, bahkan memecahkan masalah serta beradaptasi dalam lingkungannya. Dalam artian luas, kecerdasan tidak hanya soal tentang nilai akademik ataupun IQ, tetapi juga bagaimana seseorang bisa mengendalikan emosinya, bergaul dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, serta berkarya. Nah, kecerdasan menurut para ahli, saya mengambil menurut para ahli yaitu Alfred Binet dan Theodore Simon. Mereka mengatakan bahwasanya pengukur awal kecerdasan menekankan fungsi kemampuan mental untuk menyelesaikan tugas nyata. Mereka merancang tes untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan. Sedangkan menurut David Wessler, melihat kecerdasan sebagai kombinasi kemampuan verbal dan non-verbal, aggregate and of abilities, yang dapat terukur lewat berbagai subtes. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak. Ada beberapa aspek seperti yang kita lihat pada PPT berikut ini. Yang pertama itu faktor biologis atau genetik. Nah, faktor biologis genetik ini setiap orang lahir dari potensi bawaan garis keturunan mereka. Seperti para pendapat mengatakan bahwasanya kecerdasan itu 60% turun dari genetik ibu dan 40% itu turun dari genetik seorang ayah. Namun namun faktor genetik ini tidak cukup untuk mempengaruhi perkembangan kecerdasan seorang anak. Ada beberapa faktor-faktor lain yang akan mempengaruhinya, bukan hanya saja pada faktor genetik ataupun biologis seorang anak. Yang kedua, adanya faktor prenatal atau kesehatan. Faktor prenatal kesehatan adalah yang dimana kondisi seorang ibu hamil itu harus terjaga dengan baik agar cabang bayi ini dapat lahir dengan baik dan sehat. Jadi kondisi ibu hamil itu sangat penting, karena kalau ibunya sehat, gizinya tercukupi, jauh dari bahaya seperti zat-zat yang berbahaya, asap rokok kah, alkohol kah, ataupun narkoba, maka perkembangan otak janin pun akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, ketika anak sudah lahir, maka yang kita perhatikan lagi gizi dan kesehatan anaknya. Seseorang anak yang memiliki gizi yang cukup, sumber kesehatan yang cukup, maka akan mempengaruhi faktor kecerdasan anak tersebut, karena mereka mendapatkan nutrisi dan vitamin-vitamin yang bisa membantu perkembangan kecerdasan anak tersebut. Selanjutnya ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini mempengaruhi faktor kecerdasan seorang anak, karena ketika seorang orang tua mendukung anaknya, memberikan asupan-asupan motivasi, mendukung apapun itu hal yang dilakukan oleh anaknya, maka anak juga akan mendorong dirinya untuk melakukan apa yang telah didukung oleh kedua orang tuanya. Lingkungan keluarga yang harmonis juga membuat anak lebih semangat belajar. Lain hal ketika keluarganya tidak harmonis, mungkin bisa saja seorang anak itu akan tidak semangat dalam menggapai mimpinya. Selanjutnya itu faktor ekonomi. Apabila kedua orang tua itu memiliki ekonomi yang cukup, maka ia akan memadai fasilitas pendidikan dan kesehatan mereka. Lain hal dengan ketika kedua orang tua tidak memiliki faktor ekonomi yang tidak baik, maka mereka akan kurang memadai dalam fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya budaya dan nilai. Nah, budaya sekitar kita itu membentuk kecerdasan. Misalnya, kalau di lingkungan kita terbiasa bergotong royong, maka anak-anak di sekitar juga akan terbiasa bergotong royong. Anak juga akan belajar kerjasama kalau lingkungan menekankan kedisiplinan dan tertib. Selanjutnya itu pengalaman belajar dan praktik.
Semakin sering anak diberi kesempatan untuk mencoba dan berlatih, maka semakin terlatih pula kecerdasan mereka. Jadi bukan hanya tentang teori juga, tapi juga praktik dalam kesehari-harian. Tidak hanya teori, anak juga butuh tentang praktik atau yang bisa diterapkan dalam keseharian mereka. Selanjutnya itu teknologi media. Nah, teknologi dan media ini juga sangat berpengaruh karena teknologi bisa sangat membantu anak belajar, misalnya lewat internet, video pembelajaran, atau aplikasi edukasi. Lain hal kalau tidak digunakan dengan yang baik, maka ini juga harus menjadi sesuatu yang harus kita waspadai. Bisa jadi teknologi bermanfaat bagi seorang anak, bisa jadi tidak. Ini harus diawasi oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, implikasi flipped. Flipped classroom adalah metode pelajar di mana siswa belajar dulu di rumah lewat video atau bahan bacaan yang sudah diberikan oleh guru. Maka ketika di sekolah mereka akan menerapkan apa yang telah mereka bacakan, apa yang telah mereka pelajari di rumah, dan akan dipraktikkan atau didiskusikan di dalam kelas. Nah, metode ini bikin anak jadi lebih aktif, kritis, dan mandiri. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Klasifikasi kecerdasan intelektual IQ. IQ atau Intelligence Quotient adalah ukuran kemampuan berpikir logis, analitis, dan pemecahan masalah. IQ umumnya dibagi 3. IQ rendah, kesulitan memahami pelajaran kompleks. IQ rata-rata, dapat mengikuti pelajaran normal. IQ tinggi, dapat cepat memahami atau biasanya mendapatkan beasiswa atau berprestasi akademik. Kelemahannya adalah IQ tidak bisa menggambarkan kecerdasan seseorang secara menyeluruh. Banyak orang sukses justru karena keterampilan sosial, emosional, dan kreativitas. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis kecerdasan. Pada umumnya, jenis-jenis kecerdasan terdiri atas 8 macam. Yang pertama ada linguistik, yaitu orang-orang yang pandai berbahasa, menulis, membaca, dan juga berbicara. Yang kedua ada logis matematis, yaitu orang-orang yang pandai berhitung, berpikir logis, dan juga sains. Yang ketiga ada visual spasial, pandai menggambar, mendesain, membaca peta, dan imajinasi ruang. Lalu ada kinestetik jasmani, yaitu orang-orang yang pandai berolahraga, menari, menggunakan tubuh dengan terampil. Lalu selanjutnya ada musikal, yaitu orang-orang yang peka terhadap irama, nada, dan suara. Lalu ada interpersonal, yaitu orang-orang yang mudah bergaul, memahami orang lain, dan pandai bekerja sama. Seterusnya ada intrapersonal, yaitu mengenali diri sendiri, lalu sadar kelebihan dan kekurangan diri, dan juga bisa mengatur emosi. Lalu yang terakhir ada naturalis, yaitu peka terhadap alam, suka hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Jadi dari pembahasan ini menekankan bahwa setiap orang cerdas dengan caranya masing-masing. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang punya jenis kecerdasan berbeda. Selanjutnya adalah upaya pendidik dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik. Yang pertama, menerapkan metode pembelajaran bervariasi. Tidak hanya ceramah, tetapi juga diskusi, praktik, eksperimen, permainan, musik, ataupun proyek. Jadi, kita tidak berbasis kepada satu metode saja. Yang kedua adalah menghargai keberagaman kecerdasan. Menghargai yang dimaksud adalah ketika ada siswa yang pintar menggambar, diberi kesempatan untuk berkarya, bukan hanya dipuji dengan angka. Yang ketiga, memberikan tantangan sesuai dengan kemampuan, yaitu anak dengan IQ tinggi diberi soal yang lebih kompleks, sementara anak lain diberi latihan yang bertahap, karena setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan perkembangan yang tidak sama. Selanjutnya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Di sini, guru bisa memberikan lingkungan kelas yang aman dan juga nyaman, yang membuat siswa berani untuk mencoba, di mana memberikan perhatian-perhatian khusus kepada siswa-siswa yang memang benar-benar membutuhkannya. Selanjutnya, membimbing sesuai minat dan juga bakat. Di sini, guru harus mengenali potensi masing-masing anak dan membantu mereka
untuk mengembangkannya. Dan yang terakhir adalah melatih kecerdasan emosional dan juga sosial. Di sini, guru dapat mengajarkan kerjasama, empati, komunikasi yang baik dan tidak hanya fokus pada nilai ujian saja. Jadi, setiap guru perlu memperhatikan banyak hal dan banyak aspek agar anak tidak terfokus untuk hanya mengejar angka.